Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Tete Nugraha. Pada materi kali ini kita akan coba mempraktikkan menggunakan application load balancer. Nah, kalian bisa lihat kurang lebih skemanya akan seperti ini. Jadi nanti saya akan membuat satu application load balancer di mana dia akan mengatur beban dan akan didistribusikan ke 3 EC2 instance ya. Yang seperti ini kurang lebih. Jadi nanti ada satu klien mengakses ke ALB ini nanti akan melihat merouting secara otomatis merouting ke ketiga instan ini. Oke, langsung saja kita bikin security group aja dulu. Nah, di sini saya udah membuat security group di mana inboundnya seperti biasa, yang dibuka tuh SSH sama HTTP. Oke. Yang kedua yaitu kita buat instance EC2 nya, misalkan isi 1 misalkan ya. Oke, ini menggunakan yang free tier aja. Keypadnya isi 1 create. Oke, disimpan misalkan ke mana ya, di sini aja deh, isi 1. Kemudian security groupnya select yang existing, pilih yang tadi, ini security group. Kemudian di sini default. Nah, di sini di bagian advanced detail saya menggunakan user data. User data itu adalah script yang akan dilakukan ketika instan itu pertama kali dinyalakan. Nah, ini di sini saya menggunakan script untuk menginstal HTTPD, kemudian akan menulis ini di file ini, di path ini. Oke, di copy saja. Nanti kalian bisa coba ini saya cantumkan di deskripsi. Oke, copy saja. Oke, launch. Oke, kita buat lagi isi 2. Tadi penulisannya gimana? Isi strip 2. Isi strip 2, pilih Linux. Ini default. Keyframe-nya oke, boleh deh kita bikin isi 2. Kita save. Networkingnya pilih yang existing ya, my security group yang tadi. Kesininya default dan user datanya kita isikan sama yang tadi juga. Oke, kita bikin lagi satu lagi. Oke, isi 3 AWS Amazon Linux, ini default, itu micro ya. Oke, keypairnya isi 3. Networkingnya pilih yang security group. Nah, yang user datanya kita masukkan lagi yang tadi. Oke, di sini kita bisa lihat kita sudah mempunyai 3 instan ya, isi 1, isi 2 sama isi 3. Nah, namun statusnya masih ada yang running, initializing sama pending. Oke, sambil kita menunggu tahap selanjutnya yaitu kita buat target group, dimana yang ini tuh harus digrupkan supaya didistribusikan sama si ALB nya itu mudah gitu ya. Nah, kita bikin target group, kita pilih yang instance aja. Target groupnya misalkan tes
target group ALB, HTTP-nya port 80, PVC-nya kita pakai yang bawaan, protokolnya HTTP 1, HTTP cek protokolnya di root. Oke, next. Nah, kemudian kita centang semuanya, masukkan ke include as pending below. Nah, oke, kemudian create target group. Nah, seperti ini udah. Oke, kita cek lagi ke dashboard di situnya. Apakah sudah? Nah, ini udah nih. Yang isi satu udah bisa dicek. Oke, kita cek. Kemudian apakah udah berhasil si script ini, nanti akan muncul hello world belajar ALB ya. Pas diakses si situnya. Kita cek dulu security groupnya apakah udah benar. Oke, 80. Nah, kita copy ya ininya, copy public IP-nya, kita tes sini. Nah, di sini. Nah, itu ini adalah private IP-nya ya, private IP-nya. Oke, kemudian instan 1 udah oke. Nah, instan 2 juga udah oke nih. Kita copy juga 199. Oke, kita cek. Nah, oke. Kemudian yang instance 3 1510. Oke, nah sekarang karena ini udah running, kita masuk ke load balancer. Kita buat load balancer. Nah, karena kita menggunakan application load balancer di mana menggunakan HTTP, nah di sini kita create yang untuk yang network sama gateway. Nanti kita akan coba di lain video ya. Kita create. Nah, kemudian demo ALB misalkan ya, kita kasih namanya. Untuk scam-nya internet phishing, IP address IP 4, network mappingnya kita bawaan default. Nah, untuk mappingnya kita centang aja semuanya. Security groupnya kita menggunakan my security group yang tadi kita gunakan di situ ya. Nah, listener dan routingnya sama menggunakan protokol HTTP port 80. Nah, target grupnya oke, benar. Nah, di sini kita menggunakan target group yang udah kita buat tadi, tes target group ALB. Target group tuh yang kumpulannya ini, kumpulan isi itu. Nah, udah di sini udah juga. Oke, kita cek di summary. Oke, udah security group, security group, PVC-nya oke, dan target group oke. Kita cek di sini. Oke, udah. Nah, view load balancer ini lumayan agak take time juga ya. Statusnya masih provisioning. Nah, oke. Nah, sambil menunggu mungkin kita bisa cek di AWS LB doc ya untuk lebih jelasnya. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari secara gamblang apa itu ALB ya. Dimulai dari getting started-nya, kemudian cara kerjanya seperti itu, benefitnya. Di sini juga lengkap nih, documentation. Di sini komplit. Nanti akan saya bagikannya di deskripsi. Soalnya dokumentasinya bagus juga, jadi lebih ke praktikal. Nah, ini lebih ke praktikal, jadi teman-teman
enggak yang harus teori terus gitu kan, pusing kalau teori terus tanpa praktik. Nah, kalau di sini lebih ke praktikal saya lihat ya. Bagus. Oke, kita cek aktif. Nah, oke, di sini kita akan coba DNS name ini kita copy, kita paste di sini. Nah, ini 87 berarti dia udah memforward ke mana ya, 87 tuh. Nah, dia udah memforward ke isi itu satu. Oke, kita refresh lagi 99. Nah, dia udah memforward ke IP ke isi itu kedua. Refresh lagi 10. Nah, seperti ya. Jadi dia akan mendistribusikan beban trafficnya ke masing-masing instance ya. Oke, begitulah fungsi dari application load balancer, di mana si application load balancer ini berfungsi untuk mendistribusikan beban seperti ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih.